Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat Puji pagi, shalom, Tuhan. pagi. Ya, Ya, betapa hati kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita ada di hari pertama bulan Maret. Tuhan Yesus luar biasa, ajaib bagi kita. Sebagaimana Tuhan sudah sertai kita memberikan kemenangan kepada kita di bulan Februari, yang menjadi tema kita sepanjang bulan itu adalah the power of prayer. Saya percaya kita semua sudah mengalami kuasa daripada doa-doa kita. Dan pagi ini saya diberikan tema menjadi pemenang di tengah badai. Ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya ulangi sekali lagi. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ada dua kata kunci di sana. Yang pertama, yang lahir dari Allah. Dan orang yang lahir dari Allah, dia punya sebuah kekuatan, power dalam hidupnya yang disebut iman. Bisa nangkap sampai di sini ya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita ada di bulan Maret. Ya, di tanggal 1 bulan Maret. Nah, kita punya tema bahwa menjadi pemenang sepanjang bulan ini di tengah setiap badai-badai kehidupan kita. Artinya bahwa kalau ada tema ini menjadi pemenang, ada sebuah pertarungan-pertarungan kita harus hadapi. Dan kita berharap pada waktu menghadapi pertarungan-pertarungan itu, kita menjadi pemenang. Bukan begitu Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadi pemenang. Firman Tuhan memberikan kita dua kata kunci tadi. Dia katakan yang lahir dari Allah dan yang punya iman, itulah akan menjadi pemenang atas dunia. Nah, saya percaya semua kita yang ada di Zoom ini adalah pribadi-pribadi yang sudah lahir dari Allah. Ada amin? amin. Ya, dari mana kita tahu itu? Karena firman Tuhan katakan pada waktu engkau percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saat itu juga Anda itu terlahir kembali. Ya, terlahir dalam artian roh kita terlahir. Di mana benih firman Allah itu, benih roh Allah itu ditaruh di dalam roh kita. Itu namanya kita terlahir dari Allah. Ya, lalu apa yang membuat kita untuk berjalan di atas dasar pengakuan kita itu? Iman kita. Nah, dikatakan bahwa iman kita lah yang mengalahkan dunia. Ya. Nah, mari kita lihat rujukannya di Ibrani pasal yang ke-11. Saya mengajak Bapak Ibu ke Ibrani pasal 11 ayat 1. Dia katakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, perhatikan kata kunci di sana, dia katakan iman itu adalah dasarnya. Ya, dasarnya untuk selalu kita berharap itu iman. Itulah disebut iman. Nah, saudara, jadi iman itu harus didasarkan atas sesuatu, yaitu atas firman Tuhan, atas kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan punya iman, tetapi dia tidak punya dasar, ya itu namanya menghayal, saudara. Nah, itu namanya berimajinasi. Ya, makanya banyak orang yang percaya kepada Kristus, tetapi dia tidak punya pemahaman yang benar tentang firman, sehingga dia mudah sekali goyah. Pada waktu ada masalah datang, pada waktu ada tantangan datang, ya kecenderungan orang yang tidak punya dasar iman yang benar, itu dia fokusnya hanya kepada masalah.
fokusnya hanya kepada fakta-fakta yang nyata di alam nyatanya. Dia tidak punya kemampuan melihat ke dalam, ya, kebenaran firman Tuhan karena dia tidak ngerti. Nah, karena itu pagi hari ini saya mengajak kita, ya, mendasarkan setiap iman kita di atas firman, ya, yaitu yang menjadi dasarnya daripada segala sesuatu kita berharap, ya, karena itulah yang akan membuat kita menjadi pemenang. Nah, firman yang mana? Saya mengajak kita maju sedikit lagi. Dari Roma pasal yang ke-6, saya mengajak kita melihat firman Tuhan di Roma pasal yang ke-6. Kita baca dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Dia katakan begini. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Perhatikan ada dua kata kunci di sana. Menjadi sama dalam kematiannya dan menjadi sama dalam kebangkitannya. Saudara, saya mau katakan inilah menjadi dasarnya, ya, iman kita sebagai iman Kristen. Gitu. Jadi kemanapun firman itu dijelaskan tentang kasih karunia kepada kita, dasarnya ini. Ya. Rasul Paulus melalui inspirasi daripada Roh Kudus, dia menjelaskan kepada kita bahwa iman kita itu didasarkan atas karena kita menjadi satu dalam kematiannya, dan kita juga menjadi satu dalam kebangkitannya. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud Rasul Paulus menjadi satu dengan kematiannya. Gitu. Bapak Ibu Saudara yang ikut pengajarannya Pak Yohanes Raharjo tadi malam, ya, kalau kita merujuk lagi kepada ayat ini, bahwa sebagai orang percaya, ya, kita sudah dipersekutukan dengan kematian oleh Yesus Kristus. Apa yang terjadi dalam kematian Yesus Kristus? Nah, ini dengar baik. Ya. Akar daripada masalah penderitaan manusia itu adalah dosa. Saya ulangi sekali lagi. Akar daripada masalah penderitaan manusia adalah dosa. Loh kok begitu, Pak? Saya kan sudah tidak dosa lagi dengar. Ya. Pada waktu Adam dan Hawa, manusia yang segambar dengan Allah jatuh ke dalam dosa. Ya, di sana dicatat dalam kitab Kejadian pertama dia kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga pada waktu dia kehilangan kemuliaan Allah, dia tidak punya otoritas lagi. Dan dia ada di bawah kuasa iblis. Ya. Karena hanya kuasa Allah yang sanggup menaklukkan kuasa setan. Tapi begitu manusia kehilangan kemuliaan Allah, dia di bawah kuasa iblis. Dan yang kedua yang terjadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dosa itu mendatangkan kutuk. Kutuk apa, Pak? Kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, ya, karakter yang tidak benar, itu kutuk kegagalan, macam-macam kutuk. Nah, itu sebabnya ketika Yesus datang ke dalam dunia, memang kita lihat dalam pelayanannya dia banyak melakukan mujizat, kesembuhan, kelepasan segala macam dia lakukan. Dia menyatakan perbuatan-perbuatan pribadi dia sebagai firman. Tetapi misi yang paling penting dikerjakan oleh Yesus adalah menyelesaikan akar masalah daripada manusia, yaitu namanya dosa. Dan saudara tahu, ya, karena dia menyelesaikan dosa, dia yang menjadi babak belur, ya, dia yang menjadi terhina, dia yang menjadi terhukum, bahkan dia mati di atas kayu salib. Tujuannya hanya satu, cintanya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya akar masalah kehidupan kita itu dosa itu diselesaikan. Bisa nangkap sampai di sini? Amin. Amin. Gitu. Amin. Jadi inilah yang dikatakan, ya, menjadi satu di dalam kematiannya, karena pada waktu Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kepada Kristus,
ya, maka semua akar masalah kita, dosa-dosa kita itu diselesaikan. Ya. Kita menjadi satu dalam kematiannya, di mana semua akar masalah kita diselesaikan di sana. Itulah dikatakan di atas kayu salib terjadi pertukaran. Kita yang berdosa, kok malah Yesus yang menjadi berdosa, menjadi terhukum. Kita yang terkutuk, malah dia yang menjadi terkutuk. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yesus menjadi terkutuk di atas kayu salib. Tujuannya satu, menggantikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Supaya kita menerima berkat. Ya. Dia menjadi terhina, diolok-olok, dimahkotai mahkota duri, diludahi. Segala macam hinaan dia terima. Ya. Supaya apa? Supaya dalam kehinaannya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menerima kemuliaannya. Ada amin? Ya. Dia yang menjadi terhukum di atas kayu salib, supaya kita ini dibenarkan. Ya, karena kita sudah dibenarkan, kita sudah diperdamaikan, dan status saudara dan saya itu sebagai anak Bapa di surga. Kita yang seharusnya binasa karena dosa kita, ya, tapi Yesus menjadi binasa. Dia mati di atas kayu salib supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Itu yang disebut, dikatakan pertukaran. Berkat pertukaran di atas salib yang kita terima, ya, di dalam kematian. Itu. Nah, jadi kata kunci yang pertama, setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita harus punya iman bahwa di dalam Kristus kita sudah dipersekutukan dalam kematiannya. Ya. Supaya di dalam kematiannya, akar masalah kita, kutuk-kutuk yang ada di dalam hidup kita karena dosa-dosa kita, ya, kemuliaan Tuhan yang sudah hilang dari kita, itu dikembalikan oleh Tuhan melalui kematiannya. Tapi tidak cukup sampai di sana. Kita juga dipersekutukan dalam kebangkitannya. Ya, di dalam ayat tadi. Ya, sebagaimana kita menjadi satu dalam kematian, kita juga menjadi satu dalam kebangkitan. Ya. Apa yang terjadi dalam kebangkitan Yesus Kristus? Saudara, Alkitab mencatat dia bangkit, artinya dia sudah menang atas maut. Dan kemenangan itu, piala kemenangan itu bukan untuk dia. Dia nggak butuh itu. Ya. Dia adalah firman. Dia sang Alfa dan Omega. Dia adalah memang pemenang sejati. Dia adalah penguasa atas surga dan bumi. Lalu untuk apa dia harus merebut kemenangan? Karena dia mau kemenangan itu menjadi milik Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya lambaikan tangannya kepada saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya. Jadi kuasa kemenangan itu dia dapatkan, dia terima bukan untuk dirinya tetapi untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepada dia. Jadi kalau dikatakan menjadi pemenang, sebetulnya saudara dan saya itu adalah sudah pemenang di dalam Kristus. Ya. Nah, iman yang didasarkan atas firman ini, atas kebenaran ini, inilah yang akan membuat kita menjadi pemenang tiap-tiap hari. Ya, jadi saya mau katakan sekali lagi, di dalam Kristus, karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah dipersatukan dalam kematiannya, ya, sehingga seluruh akar masalah kita sudah diselesaikan di sana, dan juga dipersatukan, dipersekutukan dalam kebangkitannya, atau kemenangannya itu menjadi milik kita. Nah, iman yang didasarkan atas kebenaran inilah, itu yang membuat kita mengerti bahwa saya ini pemenang. Status saudara dan saya itu pemenang. Amin. Ya. Jadi bukan lagi menjadi pemenang, tetapi Anda dan saya itu pemenang. Ya. Beda, ya, be winner sama a winner. Ya. Be winner berarti Anda baru sedang berjuang untuk menang. Tetapi kalau a winner, Anda itu memang sudah pemenang. Dan kemenangan yang saudara
miliki saat ini bukan karena saudara dan saya yang berjuang, tetapi ada satu pribadi yang bekerja, yang menjadi babak belur di atas ring, ya, yang menjadi mengalami penderitaan, ya, sampai dia memenangkan pertarungan itu, dan pertarungan itu adalah menjadi kemenangan saudara dan saya. Ini harus menjadi mindset kita, dan iman kita harus didasarkan atas kebenaran ini. Ya. Itu sebabnya, yaitu oleh kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, kalau kita betul-betul pahami ini dengan benar, itu bukan karena kita yang berjuang menjadi hidup kudus, untuk menjadi hidup benar, tetapi karena Yesus Kristus yang sudah melakukan itu, maka kita ini menjadi pemenang sejati. Kalau kita mengerti identitas kita seperti ini, saya adalah pemenang di dalam Kristus, ya, maka Anda betul-betul menjadi pemenang di dalam setiap pergumulan-pergumulan tiap-tiap hari. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, Pak, kenapa saya masih sakit? Kenapa saya masih punya pergumulan ini dan itu? Saudara, saya ajak kembali kepada 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 tadi. Ya. Dia kata 1 Yohanes pasal 5 ayat yang 4 tadi. Dia katakan bahwa setiap kita, semua kita yang lahir dari Allah, ya, kita diberikan satu kunci toolsnya untuk menang atas dunia, yaitu iman kita. Iman yang mana? Iman yang didasarkan atas kebenaran firman. Karena kalau Anda beriman tanpa ada dasar kebenaran firman, iman Anda seperti hayalan, imajinasi belaka. Anda tidak akan pernah mengalami kebenaran. Tetapi kalau iman kita didasarkan atas dua kebenaran ini, menjadi satu di dalam kematiannya, sehingga semua dosa kita diselesaikan di sana, dan menjadi satu dalam kebangkitannya, sehingga kuasa kebangkitan itu menjadi milik saudara dan saya. Ya, maka itu betul-betul iman kita adalah iman pemenang. Pertanyaannya mungkin Bapak Ibu Saudara katakan, saya masih sakit. Kenapa masih banyak orang yang sakit? Kenapa masih banyak orang menderita? Saya mau katakan, ya, aktifkan iman saudara, ya, aktifkan kuasa itu, kuasa kebangkitan itu yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menang atas sakit penyakitmu. Ya. Gunakan kuasa kemenangan saudara itu di dalam kebangkitannya untuk menang atas setiap setan-setan. Untuk menang atas setiap pergumulan-pergumulan. Nah, makanya dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Roma katakan orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada dua kebenaran ini. Jadi bagaimana supaya kita menjadi pemenang sepanjang bulan Maret ini? Ya. Saudara dan saya sebetulnya sudah diberikan kuncinya oleh Tuhan. Iman itu gunakan. Nah, kalau saudara baca pernyataan Yesus Kristus kepada Petrus, dicatat dalam Injil Matius pasal 18, ayat 18 sampai 20, ya, tapi di sana dikatakan begini, bahwa Tuhan sudah memberikan kunci kerajaan Allah kepada saudara dan saya sebagai orang percaya. Ya. Kuncinya apa di sana? Adalah kunci otoritas untuk mengikat dan melepaskan. Jadi kalau kita mengerti otoritas kita di dalam Kristus, bahwa dalam Kristus tidak ada lagi dosa, kutuk-kutuk yang bisa mengikat kita karena sudah diselesaikan semua. Di dalam Kristus kita sudah punya kuasa otoritas untuk mengikat dan melepaskan. Wow, kita bisa menjadi powerful dalam hidup ini. Saya seringkali bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa sih ada hamba-hamba Tuhan yang kok bisa mendemonstrasikan kuasa Allah? Ya. Kenapa sih ada orang yang punya otoritas sebegitu hebat? Ternyata di sini kuncinya. Orang-orang yang mengerti tentang kuasa Allah yang ada di dalam dia, itu dia betul-betul bisa mempraktekkan apa kata firman Tuhan. Ya. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 di sana dikatakan, Yesus katakan begini,
Jika engkau percaya, engkau dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Saudara, mari saya mendorong kita. Mari bangun iman percaya kita sepanjang bulan ini. Pertama, katakan, aku adalah pemenang. Amin. Ya. Saudara harus punya pemahaman iman yang didasarkan atas kebenaran ini. Bahwa saya adalah pemenang karena Kristus sudah memberikan kemenangan itu melalui kuasa kebangkitannya kepada saya. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kutuk yang bisa mengikat saya karena Kristus sudah menyelesaikan semua kutuk-kutuk. Ya. Saya karena dosa-dosa saya. Yang ada bersama dengan saya, melihat status saya sebagai orang dibenarkan, melihat status saya sebagai orang yang menerima otoritas untuk menang atas setiap masalah-masalah yang ada di depan saya. Saudara, mungkin saudara katakan, Pak, kenapa sih masih ada masalah? Ya, bagaimana Anda bisa tahu Anda pemenang kalau tidak ada pertarungan? Ya. Katanya dosa sudah diselesaikan, apa kok saya masih punya masalah seperti ini, Saudara, ya, ada dikatakan kita diberikan ujian oleh Tuhan supaya kita ngerti, ya, supaya kita bisa tahu saya ini pemenang sungguhan atau tidak, adalah ketika kita menghadapi realita-realita hidup yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita hadapi realita itu dengan iman yang didasarkan atas firman tadi, dan kita boleh melihat bagaimana Allah turut bekerja di dalam setiap problem kita yang mustahil menjadi mungkin. Masalah-masalah yang tidak mungkin di hadapan kita itu bisa selesai. Tuhan membawa kita, menuntun kita tiap-tiap hari dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Baru kita mulai semakin sadar, oh benar apa kata firman Tuhan. Bahwa di dalam Kristus, saya bukan lagi menjadi pemenang, tapi saya adalah pemenang. Saudara, kalau Anda bicara begini kepada setan, dia kabur dari hadapan saudara. Ya. Saudara bicara kepada masalah saudara seperti ini, di masalah itu akan ditangani. Tertangani dengan baik. Anda bingung dalam situasi yang sulit, Anda katakan saya pemenang, hikmat Allah ada pada saya, seketika itu Anda diberikan inspirasi. Ya. Hikmat untuk menyelesaikan masalah. Saya banyak kali mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini. Ya. Ketika saya tidak punya uang, ya, saya datang kepada Tuhan. Di sana saya membuktikan kebenaran-kebenaran firman. Saya perkatakan, deklarasikan firman ini, saya adalah pemenang. Saya adalah anaknya. Saya berdiri di atas firman Tuhan. Ketika saya berkekurangan, saya butuh sesuatu, saya katakan kepada Tuhan. Firman-Mu menjamin aku adalah anak. Engkau Bapakku. Ya. Di dalam kitab Efesus pasal 14. Ya. Ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Allahku mencukupkan segala keperluanku, seturut dengan kekayaan dan kemuliaan. Kata kuncinya di sana, Allah menyediakan segala keperluanku, seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya. Allah kita itu kaya dan mulia, tidak ada yang kurang sama dia, semua ada sama dia. Dan dia siap sedia untuk memberikan itu kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada waktu kita berdiri di hadapannya untuk meminta. Di dalam Kristus Yesus. Perhatikan. Ya, ayat itu diakhiri dengan di dalam Kristus. Karena Kristus menjadi passwordnya kita untuk meminta ke surga. Ya. Tanpa Kristus, kita tidak bisa punya akses ke sana. Ya. Kenapa? Karena Kristus yang sudah membayar lunas semuanya itu. Seperti tadi saya katakan, pertukaran di atas kayu salib. Nah, jadi pada waktu saya dalam kondisi kekurangan, tidak berarti itu uang itu tiba-tiba jatuh dari langit, tidak. Ya, kadang-kadang Tuhan memberikan saya hikmat, lakukan ini. Ya. Dan pada waktu saya dapat rema seperti itu, saya lakukan, saya ketemu berkat itu. Ya. Atau tiba-tiba ada orang dikirakan Tuhan, tiba-tiba telepon saya, Pak. Ya, boleh nggak kasih nomor rekening? Ini saya sering kali mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Ini ada berkat saya mau kirim. Nah, dari mana orang itu kok bisa tergerak? Pasti surga yang menggerakkan dia. Hei si A. Ya.
Ingat itu, dia butuh kirimkan. Dan saya pernah ngalamin seperti ini. Satu waktu saya nggak punya duit, saya mau memberi persembahan. Ya, saya minta waktu sedikit ya, saya tinggal berapa 7 menit ya. Ya, saya mau memberikan persembahan. Saya tidak punya apa-apa, tapi waktu itu saya kok tertantang. Di dalam dompet saya ini, itulah tinggal satu-satunya saya mau pakai untuk makan, untuk transport. Tapi hati saya kuat sekali, dia katakan jangan bergantung kepada duit itu. Ini kesempatanmu untuk beri yang terbaik dari apa yang kau miliki. Saudara, saya dengan bangga buka dompet saya beri. Persembahan lewat, dompet saya kosong, tapi saya penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Masalah pulang, masalah makan, itu urusan yang kedua. Ya, tapi saya sudah taat kepada rema yang aku terima daripada. Ya. Saya mau katakan rema ya, karena seringkali hati kita ini mendengar suara Roh Kudus. Itu rema. Kalau saudara dengar seperti itu, tangkap itu dilakukan. Kalau saudara lawan, Anda akan rugi. Dan ketika selesai saya berikan itu, saudara saya ini mau pergi. Saya butuh uang yang cukup besar, tapi saya pun sudah tidak ada. Tiba-tiba kok hati saya digerakkan pergi ke ATM. Ya, saya pergi ke ATM, saya punya ATM ada 3 waktu itu, ada BCA, ada BRI, ada Danamon. Ya, yang masih aktif saya pakai BCA. Saya masukkan BCA, ya, kosong. Saya masukkan BRI, juga kosong. Nah, tinggal satu ATM saya, Danamon. Persoalannya ATM Danamon saya ini sudah 1 tahun tidak pernah saya pakai, karena memang sudah 1 tahun yang lalu tidak pernah diisi. Tapi kok hati saya kok tergerak, coba aja pakai. Yang anehnya kok saya masih bisa ingat passwordnya. Saya masukkan ATM Danamon saya, begitu saya masukkan passwordnya, saya mau. Ya, saya cek saldonya, saudara, tiba saya tuh terbelalak lihat saldo, kok ada saldo 2 juta rupiah di dalam. Itu saya kaget, saudara. Benar Mbak tidak ini? Sampai saya gosok-gosok mata saya, benar nggak ini? How come? Bagaimana bisa? Tetapi Allah punya cara untuk menggenapi firman-Nya bahwa kita ini pemenang. Kalau kita berani berdiri di atas firman kebenaran. Ada amin, saudara? Ya. Amin. Minggu lalu saya sakit. Gitu. Ya, saya selesai pelayanan kok tidak ada apa-apa, tiba-tiba saya demam, saya sakit, saya bangun pagi, ini tenggorokan saya sudah sakit sekali, nelan pun susah. Dan saya mulai demam terus. Saudara, pikiran saya ini mulai terintimidasi. Loh, hati-hati loh. Ya, COVID, hati-hati. Jadi, pikiran saya ini sudah mulai keserang seperti itu. COVID, mati loh, COVID. Ya, hati-hati istrimu nanti tertular, anak-anakmu tertular. Saudara, saya ingat, kurang ajar kamu setan. Ya, saya bukan orang sakit, saya orang sehat di dalam Kristus. Saya tidak sangka di badan saya lagi sakit waktu itu. Bahkan nelan pun susah. Tapi saya lawan kenyataan itu dengan iman saya. Ya, dengar, iman kita adalah dasar daripada yang kita harapkan. Itu. Saya bangun iman saya di atas kebenaran firman. Ya, saya ini pemenang. I am a winner. Ya, dan saya perkatakan kepada tubuh saya, dalam nama Tuhan Yesus, tubuhku sembuh. Saya lakukan perjamuan kudus. Ya, saya katakan, tubuh ini, roti ini adalah tubuh Kristus. Ya, anggur ini adalah darah Kristus. Aku berdiri atas kebenaran firman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Bukan aku akan sembuh, aku sudah sembuh, saya bilang. Saya makan dan saya minum. Saudara, apakah langsung saya sehat waktu itu? Tidak. Badan saya masih meriang. Leher saya masih sakit. Saya masih diintimidasi terus. COVID. Mati loh. Saya lawan. Saya bukan orang sakit. Ya, saya adalah orang sehat. Dan saya punya kuasa, saya punya otoritas untuk melawan. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Ya.
Teman saya Pak Hari dari Australia, saya ditelepon, Pak minum antibiotik, minum vitamin. Saya lakukan itu. Ya, saya minum antibiotik, saya minum vitamin. Saudara, hitungan jam selesai minum antibiotik vitamin. Itu meradangnya hilang, demam saya hilang. Ya. Padahal saya sudah berhari-hari demam. Di dalam Kristus kita adalah pemenang. Amin, saudara. Ya, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita sepanjang bulan Maret, saudara jangan nyerah. Jangan katakan, bohong itu Pak Giri, katanya kita pemenang, tapi saya masih punya masalah begini. Ya, justru di tengah masalah itu, kita akan membuktikan bahwa kita ini adalah pemenang. Ya, jangan cepat-cepat kalah dengan masalah. Jangan fokus kepada masalah, fokuslah kepada kuasa Kristus yang ada di dalam kita. Otoritas itu ada di dalam kita. Fokus kepada itu. Ya, karena pada waktu kita fokus kepada itu, kuasa itu menggerakkan kita untuk melawan setiap tantangan kita. Dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi sekali lagi, ya, saudara dan saya, pertama kita ini adalah lahir dari Allah. Yang kedua kita punya iman yang akan membawa kita menang atas segala dunia kita. Di dunia pekerjaan kita, di dunia pelayanan kita, di dunia rumah tangga kita, dunia keuangan kita, iman kita akan mengalahkan semuanya itu. Iman yang seperti apa, Pak? Yang didasarkan atas kebenaran ini. Bahwa kita sudah dosa-dosa kita, akar masalah pergumulan hidup kita itu dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Yesus sudah menanggung semuanya, dan dia sudah bangkit untuk memberikan kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Tugas kita adalah mengalami kemenangan demi kemenangan itu tiap-tiap hari. Demikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Mari saya ajak kita tundukkan kepala. Mari datang menghadap Tuhan bersama-sama. Saya mau saudara dan saya bersama-sama kita mau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan melakukan deklarasi iman kepada Tuhan bersama dengan saya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa oleh kematian-Mu di atas kayu salib, segala dosa dan pelanggaranku itu sudah diselesaikan di sana. Kutuk-kutukku sudah diselesaikan di sana. Aku percaya bahwa oleh darah-Mu sudah menyucikan, menguduskan aku. Membebaskan aku dari segala kutuk apapun. Aku percaya melalui kebangkitan-Mu, aku menerima kuasa kemenangan untuk menang atas setiap masalah-masalah hidupku. Karena itu pagi hari ini aku berkata kepada sakit penyakit yang seringkali menyerang aku dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan kau enyaklah dari tubuhku saat ini. Enyak dari keluargaku dalam nama Tuhan Yesus. Aku bukan orang sakit tapi aku adalah orang yang sehat di dalam Kristus Yesus. Aku bebas dari segala pekerjaan setan. Aku adalah pemenang. Aku sukses dalam segala pekerjaanku. Sepanjang bulan ini apa yang aku kerjakan, aku berhasil. Kemanapun aku berjalan, aku aman dalam lindungan tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhanku Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus yang perkasa, aku berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin, amin.